Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada. Hari ini sebelum kita beristirahat, saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita terus mengalami kuasa Tuhan melalui kebenaran firman-Nya, dan kita terus mengalami terobosan di dalam hidup kita. Roh Kudus bimbing kami Tuhan. Kami mau untuk terus belajar dan bertumbuh di dalam Engkau. Kami mau mengalami Engkau dari hari ke hari, sehingga kami menjadi pribadi yang terus bertumbuh di dalam iman, terus bertumbuh di dalam manusia rohani kami, dan batin kami terus mengalami tolongan Tuhan, dan kami menikmati kasih dan karunia Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Bimbing kami ya Roh Kudus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan yang terampil dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Bapak Ibu Saudara-saudara, malam hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan bahwa ketika kita menjadi seorang percaya, berdoa adalah sebagai gaya hidup yang harus kita lakukan. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk kita dapat selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan bahwa ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim untuk dibela haknya. Dan di sini Tuhan mau memberikan kita untuk selalu mempunyai iman dalam berdoa. Berdoa dengan tidak putus-putusnya, dengan pengharapan kepada Tuhan. Sekalipun di tengah situasi yang sulit, goncangan kehidupan, mengalami permasalahan hidup yang membawa kita terus mengalami tekanan. Tetapi Tuhan Yesus mau mengajarkan kita sekali lagi untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa dengan terus-menerus, dilakukan secara kontinu. Tidak hanya ketika kita berdoa kemudian pergumulan kita dijawab, baru kita berhenti berdoa. Tetapi dikatakan bahwa terus saja berdoa. Apalagi ketika kita dalam permasalahan hidup, mari bawa semuanya ke dalam tangan Tuhan. Apakah itu yang menjadi bebanmu untuk meminta pertolongan kepada Tuhan? Baik itu sakitmu, baik itu permasalahan perekonomianmu. Saat ini engkau membutuhkan pertolongan berkat Tuhan. Engkau menghadapi permasalahan dalam pekerjaanmu, engkau menghadapi permasalahan di dalam rumah tanggamu. Bawa semuanya kepada Tuhan. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Dan percayalah bahwa Tuhan Yesus selalu akan menolong kita. Dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Kuasanya sanggup menolong kita dari sakit penyakit kita. Kuasanya sanggup menolong kita dari permasalahan perekonomian kita. Kuasanya sanggup membuat keluarga kita kembali pulih. Kuasanya sanggup menolong kita dalam pekerjaan kita. Apa yang menjadi beban Bapak Ibu Saudara-saudara? Letakkan semuanya di hadapan Tuhan.
Bawa semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dan Dia akan bertindak untuk kita dan menyatakan kebesarannya bagi kita. Jika engkau mau ditolong, maka engkau harus datang kepada Tuhan, meminta kepadanya. Bawa semua permasalahanmu ke dalam tangan Tuhan. Maka dikatakan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Tetapi yang diminta oleh Tuhan adalah apakah Dia mendapati iman di bumi? Adakah iman kita tetap teguh kepada Allah ketika kita berdoa? Adakah iman kita tetap berpegang teguh dengan yakin kepada Tuhan di saat-saat kita menantikan jawaban doa itu? Adakah iman kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan setiap kali masalah itu terus datang dan membuat iman kita goncang? Maka bawalah setiap pergumulanmu ke dalam tangan Tuhan. Dia akan menolongmu. Dia akan menyatakan kuasanya bagi kehidupanmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau Tuhan membawa setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Kami yang tidak berdaya sama seperti janda ini, orang yang mungkin tidak mempunyai tenaga dan daya upaya, tetapi kami membutuhkan Tuhan. Kami mau datang kepada Tuhan untuk membawa setiap pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Belalah kami Tuhan. Mungkin saat ini kami sedang ada permasalahan di dalam rumah tangga kami, baik itu suami dan istri, orang tua dan anak, bahkan tetangga kami atau siapapun yang mengganggu kami, yang terus membuat kami merasa down, bahkan apapun perekonomian kami Tuhan, baik itu permasalahan pekerjaan, bahkan sakit penyakit, kami mau bawa ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong kami, bimbing kami. Tuhan berikan kami kekuatan dan kesabaran untuk terus tetap beriman dan berdoa kepadamu. Hamba berdoa setiap yang sakit Tuhan sembuhkan. Setiap orang yang mengalami permasalahan perekonomian Tuhan berkati dan cukupkan. Tuhan pelihara mereka dalam kehidupan mereka. Bahkan yang mempunyai permasalahan dalam rumah tangga, hamba berdoa untuk mereka biarlah ada keharmonisan, biarlah ada cinta kasih Allah dibangun di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Memberkati pekerjaan setiap orang yang mendengarkan renungan ini. Diberkatilah mereka dengan pekerjaan mereka. Diberkatilah mereka yang terus berusaha untuk mencari nafkah. Tuhan, kuasa-Mu sanggup menolong mereka. Kuasa-Mu sanggup memulihkan mereka ketika mereka berharap dan beriman kepadamu. Tangan-Mu yang penuh kasih Kau ulurkan untuk menolong mereka dan membawa mereka ke dalam kuasa-Mu dan pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau berharap, kami mau beriman, kami mau tetap berpegang teguh di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih buat jawaban doa yang Tuhan sudah jawab. Terima kasih buat jawaban doa yang sudah Tuhan dengarkan. Kami bersyukur menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.